Hancurin aja Pak, silakan, monggo. Monggo Pak, hancurin Pak. Saya tahu Bapak dari kepolisian, saya hormat, saya cinta banget sama kepolisian. Saya cinta Pak, saya tuh selalu bela. Karena ada nggak sih polisi tiba-tiba nganter tiap hari ke rumah, panggilannya yang polisi loh yang nganter langsung dari Serang tiap hari sampai di rumah Pak RT. Itu kan udah nggak wajar, pasal-pasalnya yang diterapkan juga nggak wajar. Saya nggak pernah kenal Dito, tapi Dito pasti kenal saya karena dia pernah ngirimin bunga mengatasnamakan Askara Prasagiarsono. Kalau kalian tahu dulu yang nayangin SCTV pertama kali, kalau nggak salah itu di gosip apa gitu, tapi karena dia minta klarifikasi saya nggak mau, ya udah. Terus habis itu rumah saya dicoret, habis itu salon kita berdua gitu ya itu kena coret. Itu confirm ya, karena yang melakukan sudah mengakui kalau disuruh ya. Saudara. Terus Dea sama teman saya Diol dibuntuti, habis dibuntuti difoto dari belakang mobilnya segala macam, habis itu dikirim ke kos-kosannya. Jadi caranya tuh ada kenapa Pak? Ya, saya. Oh, jadi caranya tuh udah kayak mafia gitu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kenapa panggilan tanggal 13 Juni, tanggal 16 saya ditangkap, kan masih jadi saksi di sini tuh, jelas saksi semua tuh, ada bacaan saksi. Ke depan. Nih alamat gitu-gitu di blur ya. Ya. Nih. Tadi ini Pak Goto ini laporan undang-undang ITE terkait mungkin ada postingan atau apa gitu Pak yang Nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena laporannya ITE aja. Karena jujur saya sama Dito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada urusan apapun. Tapi nggak tahu kenapa dia ini selalu mengganggu hidup saya. Yang paling parah itu dia pernah bawa, nggak tahu ya saya Ambon atau apa, bolak-balik ke rumah saya, masih ada videonya, tiba-tiba ngedeketin anak saya yang naik sepeda. Waktu itu pernah saya posting juga di story gitu. Jadi ini udah nggak wajar. Nah kenapa kepolisian Banten bisa melakukan ini sama saya? Apakah ada apa? Ya, pokoknya gini Apa? intinya Niki merasa ini hal yang nggak penting tapi dibesar-besarin. Karena tadi Niki sudah bilang bahwa memang betul bukan hanya Niki yang diteror atau diancam-ancam lah gitu dengan saudara kita dari Ambon. Saya terima kasih buat teman-teman Ambon karena saya juga orang Ambon, jadi janganlah mau disuruh-suruh untuk meneror atau apa, karena saya juga sedih kalau misalnya teman-teman dari keluarga saya di sana dicapnya sama mereka itu kok mau gitu disuruh begitu. Saya terima kasih banget karena akhir-akhir ini memang sudah tidak ada lagi. Saya sangat apresiasi sekali sudah tidak ada yang neror kami, rumah Niki ataupun tempat usaha saya terima kasih sekali. Kita ini kan kabarnya udah masuk proses penyidikan ya. Dari kamu sendiri udah pernah nyamperin ini Belum sama sekali. agenda klarifikasi mungkin? Belum sama sekali, karena kalau kita berdasarkan main otak ya, Dito ini kan domisilinya Jakarta ya. Kok dia bisa bikin laporan di Banten, Serang Banten? Nah, itu aja udah nggak masuk akal. Berarti kan ada, nggak tahu ya, diduga mungkin ada kedekatan antara Kapolda sama Hendranya, Kapolda Banten ya. Saya kan nggak tahu, tapi kalau caranya kayak gini, ya pikiran motor saya jadinya ke sana. Tapi kasusnya apa sih ini kalau belum tahu? Nggak tahu katanya. Terus dia pencemaran nama baik secara elektronik, muat penghinaan apa segala macam gitu. Ya Pernah melakukan itu atau enggak? Nggak tahu karena kan belum dimintain keterangan. nggak tahu yang mana yang dijadiin dasar pasalnya itu yang mana nggak tahu gitu. Karena kalau undang-undang ITE itu kan bukannya dari Bapak Kapolri Sigit itu harus ada mediasi ya, ya kan? Nggak boleh dong, masa jam 3 datang 12 orang loh malah mau ditangkap dia bilang saya udah dapat surat penangkapan secara paksa, ada videonya. Kita polisi tadi udah kasih bantahan juga terkait tudingan lo yang masuk ke pekarangan Rumah tanpa kan ada izin. videonya lah. Ini masuknya kemana kalau udah sampai ke sini? Kalian masuk kemana? Saya tanya. Ini di mana? Masuk kemana? Ini bakalan. Videonya di mana? Dia kan lagi ngemolis itu. Sampai naik ke atas. Sampai naik ke situ. Ini kan sampai didobrak. Ada Ini didobrak. pengerusakan juga kabarnya. Ini juga dirusak nih. Oh, jendelanya itu. Ini dirusak tuh.
ada pemaksaan masuk ke dalam gitu kan? Ada videonya. Ada semua. Kan makanya saya bilang sama Pak polisinya, Pak jangan begitu, di rumah saya ini setiap sudut ada CCTV, nggak percaya. Tuh CCTV, itu CCTV, di depan 2 CCTV. Ya terkait bantahan itu nggak benar ya? Ya kan Bapak itu aja saya. Enggak, simpelnya gini, kalian ada di mana ini sekarang? Bukannya di Pekarangan ya? Video itu ada di mana? rumah Pekarangan. Berarti di mana sekarang? Ya udah. Ceritanya apa? Itu tadi ada bantahan dari sebenarnya. aduh doyan. Iya, nggak apa-apa. Biar jelas. Sampai keringetan ya. Polisi ada ngomong apa sebelum? Wah, banyak yang terekam ngomongnya kasar, banyak. Ya udahlah, ginilah pokoknya intinya kita akan kooperatif apapun permasalahannya. Ini kita bukan orang yang takut atau lari dari hukum. Kan kalian sudah tahu dia di penjara aja udah 2 kali ya. Sekali. Yang pertama bukan itu main-main. Ya, itu main-main sekali. Iya, yang aku temenin bukan. Iya, yang di jasa main-main. Ya, nah maksudnya apapun yang kita lakukan itu dia pasti mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Mudah-mudahan ini menjadi komunikasi yang lebih baik lagi antara Polres Serang dengan kita ke depannya. Iya. Ya pokoknya tadi pagi tuh udah dibilang baik-baik, Pak, kalau mau bertamu datanglah jam 8, jam 9. Nanti bukakan pintu, boleh duduk di atas. Nanti saya buatkan kopi, saya berikan makanan. Nyolot tetap nggak bisa, nggak usah ini surat penangkapannya harus segera ini bisa jemput paksa. Tiba-tiba keluarnya udah begini-begini. Ngapain Bu? Mau ngapain? Kayaknya mau ngeluarin borgol kayaknya. Oh, saya bilang kan coba aja berani sentuh saya bilang gitu. Dan ini dia gini-gini aja. Udah saya bilang, udah Bapak tunggu di sini karena ini jam 3 saya nggak bisa telepon siapa. Bapak sengaja ya datangnya jam segini biar saya nggak bisa nelfon orang, ya kan? Dia lo menelpon kalian maksudnya. Iya logikanya gimana? Untung ada yang bangun nih. Hari pada datang. Kamu yang bangun ya? Dia pertama. Sah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya teman-teman media yang saya hormati, ibu kita bersama dengan pengacara dan yang sudah saya banggakan Bapak Kapolres Serang Kota Bang Hadir dengan kami. Rekan-rekan media, bahwa malam ini kami memandang perlu untuk menyampaikan informasi publik tentang hal yang berkaitan dalam pendidikan terkait dengan ibu kita. Dan dalam konteks ini kami sangat appreciate, berterima kasih kepada Ibu Nikita dalam konteks kooperatif Ibu Nikita untuk datang ke Polresta Serang Kota. Sekali lagi kami sangat berterima kasih, appreciate dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nikita dalam konteks beliau datang dan memberikan keterangan kepada penyidik dari sore tadi sekitar pukul 15.00 sampai dengan baru selesai malam ini. Dan kami sampaikan tegaskan bahwa pemeriksaan Ibu Nikita sebagai saksi dan beliau juga sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap Ibu Nikita. Konteksnya penyidik datang tadi pagi untuk membangun komunikasi karena 2 kali panggilan kita menanyakan respons dari Ibu Nikita, dan konteksnya dalam respon agak siang tadi ternyata memang Ibu Nikita bersedia untuk memberikan keterangan di depan penyidik sehingga sudah dilakukan dengan pemeriksaan sore hingga malam ini. Konteksnya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara DM tentang sesuai dengan LP adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana yang menjadi objek dalam pelaporan adalah konten yang ada di Instastory milik Ibu Nikita. Maka penyidik harus mengakomodir both side, baik dari pelapor maupun dari terlapor. Dan rangkaian pemeriksaan saksi-saksi juga sudah dilakukan. Maka kami senang sekali dari side terlapor kita sudah mendengarkan dan Selamat malam teman-teman media. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk
sebagai warga negara Indonesia juga saya pengen tahu apa sih laporan yang disandarkan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini dari pelapor ya namanya pelapor Dito Mahendra gitu. Dan akhirnya saya pelapornya Dito Mahendra dan akhirnya saya tahu. Saya cuma mau bilang terima kasih aja untuk Polres Banten karena ternyata saya di sini diperlakukan sangat baik sekali gitu. Kesiwakan, pokoknya saya terima kasih banyak gitu. Yang selanjutnya kalau masalah yang lain-lain biar Bang kami sebagai lawyer yang menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Humas Polda Banten, Bapak Wakapolres yang luar biasa pada malam hari ini dari sore mencoba untuk memahami persoalan terjadi kesalahpahaman yang tadi pagi. Itu murni kesalahpahaman, tidak ada permasalahan apa-apa, sehingga tadi kita memenuhi panggilan daripada penyidik untuk kita diperiksa. Tadi udah alhamdulillah dengan luar biasa sekali Bapak penyidik memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang ada di postingan-postingan itu. Sudah kita jelaskan dan ada sekitar 30 pertanyaan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada penyidik, kepada Bapak Humas Polda Banten, juga Bapak Wakapolres dan Kapolres Serang Kota. Jadi pada intinya kedatangan ini adalah sesuai dengan kewajiban sebagai orang yang dipanggil. Wajib siapapun yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, kepolisian wajib hadir sesuai dengan panggilan yang dilakukan. Dan ini yang telah dilakukan oleh Nikita Mirzani, hadir sesuai dengan panggilan yang dilakukan tadi pagi. Saya pikir itu. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media juga, kepada Bapak Humas dan juga Wakapolres. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf kami tidak membuka sesi tanya jawab karena pemeriksaan juga sudah cukup lama. Dan dengan demikian informasi publik kami mohon kepada teman-teman media untuk bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah kita responkan hari ini. Terima kasih Ibu Nikita, terima kasih Bapak pengacara, sampai selamat di tujuan dan kita akan bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.